Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Liana Rizabila dengan NIM 230101101011885. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Jadi pada soal yang sudah tertera, di sini ada data dari nilai 50 siswa. Nah, dari data tersebut, total data atau yang dilambangkan N berjumlah 50 karena datanya ada 50. Kemudian nilai maksimum yang ada, di sini nilai tertingginya adalah 91. Untuk nilai minimumnya adalah 29. Untuk range-nya, eh, Ad- cara mencari nilai range adalah dengan cara mengurangi nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Jadi 91 dikurangi 29 sama dengan 62. Kemudian banyak kelas. Banyak kelas bisa dicari dengan cara menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. 3, 3,3 dikalikan dengan log 50 yang hasilnya 1,699. Jadi mendapatkan hasil 1 ditambah 5,60067 sama dengan 6,6 dibulatkan menjadi 7 sehingga untuk kelasnya sebanyak 7 kelas. Untuk lebar kelas sendiri, cara mencarinya adalah dengan range atau R dibagi dengan kelas. Nah, karena di sini range-nya tadi kita mendapatkan 62 dibagi dengan kelas sebanyak 7 sehingga mendapatkan hasil 8 atau 9. Dibulatkan menjadi 9. Berikut merupakan tabel distribusi frekuensi yang lengkap. Banyaknya kelas, lebar kelas, titik tengah, frekuensi absolut, terus kemudian frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi di sini sudah tertera bahwa tadi dihasilkan sebanyak 7 kelas. Jadi dari 29 sampai 37, ketiga 8 sampai 46, kelas ketiga 47 sampai 55, kelas keempat 56 sampai 64, kelas ke-5 65 sampai 73, kelas ke-6 74 sampai dengan 82, dan kelas terakhir adalah 83 sampai dengan 91. Untuk mencari titik tengah, kita bisa menambahkan nilai maksimum dan minimum atau batas atas dan batas bawah di setiap kelasnya. Jadi eh, seperti Jadi seperti yang kelas 1, 29 ditambah 37 sama dengan 66, kemudian dibagi 2 sama dengan 33. Nah, untuk frekuensinya tadi ada ditemukan sebanyak 3 kali. Nah, frekuensi relatif ini ditemukan dari eh, Frekuensi relatif ini cara mencarinya adalah dengan cara frekuensi dibagi dengan frekuensi setiap kelasnya dibagi dengan banyaknya data yang ada. Jadi 3 dibagi 0,06. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari maupun frekuensi kumulatif lebih dari, caranya ada di selanjutnya. Nah, ini merupakan cara mencari batas, maksudnya titik tengah, yakni dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, kemudian frekuensi relatif tadi seperti yang sudah saya katakan, mencarinya dengan cara frekuensi dibagi dengan N atau 50. Nah, menentukan frekuensi kumulatif lebih dari itu dengan cara menjumlahkan frekuensi secara berurutan dari bawah ke atas. Jadi, misalnya 29 sampai dengan 37. Nah, itu frekuensinya belum dikurangi sama sekali, jadi hasilnya tetap 50. Nah, kemudian eh, 38 sampai dengan 46
Itu 50 dikurangi 3 dikurangi frekuensi dari kelas satu. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian menentukan frekuensi kumulatif kurang dari, itu menjumlahkan frekuensi secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, contohnya seperti yang kelas satu karena dia belum ada pengurangnya, jadi tetap 3. Kemudian yang kelas 2 3 ditambah dengan 8, 3 ditambah dengan 5, sama dengan 8, begitu juga dengan seterusnya. Nah, berikut merupakan tabel distribusi frekuensi yang lengkap. Nah, untuk mencari mean atau rata-rata, kita bisa menjumlahkan seluruh data atau 50 data itu tadi, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Berarti kan ada 50 data tuh. Nah, dari 50 data itu kita jumlahkan, kemudian dibagi sebanyak data tersebut, yakni 50, yang menghasilkan 59,38. Kemudian untuk mencari median atau nilai tengah, itu kita bisa mencari, jadi misalnya karena ini genap, kita bisa mencari eh, dua, dua angka di tengah-tengah. Misalnya ini karena datanya ada 50, jika dibagi dua itu kan 25. Berarti angka ke-25 dan 26 itu merupakan median. Nah, di sini kebetulan mediannya di angka 25 dan 26 itu adalah 60 dan 60. Jadi untuk mencari mediannya, karena kebetulan ini sama juga, jadi kita tambahkan 60 ditambah 60 dibagi 2, sama dengan 60. Nah, untuk modus atau eh, angka terbanyak yang muncul adalah 38, 55, 56, 63, dan 67 yang memiliki frekuensi muncul terbanyak yang sama yakni sebanyak 3 kali. Nah, eh, jadi untuk mencari simpangan baku, kita menjumlahkan dari semua selisih mean yang dikuadratkan. Jadi untuk lebih mudahnya saya mencari X min mean dulu atau rata-rata. Eh, jadi di setiap nilai itu kita kurangkan dengan minnya atau rata-ratanya. Jadi yang pertama misalnya ada nilai yang pertama adalah 29. Nah, nilai pertama 29, jadi untuk mainnya 59 dikurangi 29. Maaf, maksudnya 29 dikurangi dengan 59 sama dengan 30,38. Seperti itu, begitu juga dengan nilai yang seterusnya. Nah, setelah itu, setelah dicari X min mean, kemudian kita cari lagi X, kemudian kita cari lagi X min mean kuadrat. Jadi dari min 30,38 tadi, yang di kelas apa di nilai pertama, itu kita kuadratkan mendapatkan hasil 922,94444. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kita mencari lagi penjumlahan dari semua selisih mean yang dikuadratkan, yakni dengan mengalihkan jumlah frekuensi dikalikan dengan X min mean pangkat 2. Jadi kita kalikan dengan jumlah frekuensi yang muncul. Misalnya pada nilai yang pertama yakni 29 karena dia muncul sebanyak 2 kali, jadi 2 dikalikan dengan X min kuadrat. Jadi X min kuadratnya kan 922, sekian. Jadi jika dikalikan eh, frekuensinya sebanyak 2 mendapatkan hasil 1845,8888. Nah, penjumlahan dari semua selisih mean yang dikuadratkan ini dikalikan frekuensi adalah 9.555,78. Nah, untuk mencari simpangan baku itu kita bisa mencari dengan cara eh, akar akar dari F akar dari fx min mean tadi kuadrat dibagi dengan n. Jadi
penjumlahannya kan tadi sebanyak 9.555,78. Nah, itu dibagi dengan 50 kemudian diakar. Nah, setelah yang pertama saya bagi dulu 9.559 dibagi 50 sama dengan 191. Kemudian saya akar sama dengan 13,822 atau yang dibulatkan jadi 14. Nah, untuk variansnya itu sendiri, kita bisa mencarinya dengan cara dikuadratkan, yakni 13,82 kuadrat yang menghasilkan 191. Begitu. Baik, terima kasih. Itu tadi merupakan penjelasan dari jawaban ujian tengah semester saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.